Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Dafri teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang komstir motornya normal, dan semoga lekas sembuh bagi yang komstirnya selalu ke kiri dan selalu belok ke warteg. Bercanda ya. Oke, dalam kesempatan kali ini Bang Daf mau ngobrol santuy nih, khususnya buat teman-teman sejawat yang hobi mendokumentasikan perjalanannya dan mengupload ke channel YouTube-nya. Keterbatasan, belum punya gear mahal, peralatan motor vlog yang mumpuni, nggak pakai GoPro, cuma helm cetok sejuta umat. Kita sama, kita senasib, tapi membedakan mungkin semangatnya. Yuk kita bahas. Nah, kita mulai dari dukanya menjadi motor vlogger nih. Oke, Bang Daf ingin membagi menjadi dua tipe motor vlogger saat merintis terlebih dahulu. Pertama, motor vlogger dengan angka 0 di rekeningnya lumayan. Maaf ya kawan, Bang Daf bukan ingin mengangkat soal isu sosial, tapi memang kenyataan ini ada, dan Bang Daf ingin coba untuk take easy to talking about it, because it's real. Faktanya memang demikian. Jadi jangan digiring ke sosial isu ya. Dukanya untuk motor vlogger pemula yang berdompet alias angka 0 dari keneknya cukup banyak, perjuangannya untuk membeli kamera dan beragam aksesoris motor vlognya tidak sampai seberdukanya motor vlogger pemula yang kekurangan angka 0 di belakang rekeningnya. Walaupun demikian, mereka dengan angka 0 rekening banyak ini juga sebenarnya berjuang teman-teman, karena mereka juga menabung, mengikat agak kencang dikit perutnya untuk tujuan mereka yang ingin dicapai. Next, motor vlogger dengan minim angka 0 di rekeningnya. Kita senasib, kita sama, kita adalah rider ekonomi lemah. Kalau ini perjuangannya luar biasa, agak beda sih. Contohnya ingin beli GoPro, tapi langsung sedih saat lihat rekening. Ingin ikat perut agak ketat buat punya GoPro, dia lihat waktunya entar kelamaan. Kapan mulainya? Akhirnya membeli yang di bawah GoPro, dan harus ngemot dulu mic-nya, dan sambil berharap siapa tahu besok-besok bisa beli GoPro. Begitu juga dengan tunggangan, pakai yang kecil dulu, dan tetap sambil berharap siapa tahu besok bisa punya yang berkopling dan double piston. Ini relatif sih, karena naik ontel dikasih mesin Astrea juga bisa eksplor warung nasi uduk dan kulineran di sepanjang pasar malam. Bang Daf benar-benar ingin mengungkapkan fakta yang ada nih, dan ini jelas faktanya. Kemudian, semua motor vlogger berawal dari nol. Semua merasakan seperti apa rasanya mencari jam tayang, mengulik sana-sini tentang tema yang akan diangkat, bagaimana cara setting renderan yang cocok untuk YouTube, bagaimana mengedit dengan hasil sempurna, dan itu semua membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra. Rasa malas dan menyerah kadang menghinggapi motor vlogger, apalagi yang pemula kayak Bang Daf. Itu lumrah dan dialami oleh siapapun, dan sering dialami pemula yang belum mendapatkan irama dan masih mencari jati dirinya. Bahkan motor vlogger yang sudah ternama pun masih menghadapi masalah ini dan tertantang untuk menciptakan sesuatu yang unik dan baru. Jadi kita simak videonya. Bang Daf akan bahas dan ngobrol santuy dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Bang Daf di channel Bang Daf kali ini. Kali ini Bang Daf ingin mengajak teman-teman kita berbincang-bincang sedikit tentang mengenai pahit manisnya menjadi konten kreator untuk dunia pertouringan ya. Ada beberapa sih teman-teman di YouTube itu yang Bang Daf kebetulan ngefans banget. Mudah-mudahan ya bisa touring bareng dengan mereka ya. Tujuan dari membuat channel YouTube sendiri tadinya itu sebatas untuk mendokumentasikan perjalanan kehidupan pribadi saya, karena nanti ketika tua itu keren aja sih untuk ditonton lagi, untuk diputar ulang lagi, menjadi sebuah kenangan ya, menjadi kenangan teman-teman. Adapun bagi teman-teman yang memiliki tujuan lain dalam membuat channel YouTube ya, itu memang tujuan masing-masing. Ada yang untuk monetize, ada yang untuk sekedar menyalurkan hobi, ada yang sekedar mendokumentasikan untuk dijadikan sebagai arsip digital untuk di masa tua, ada juga untuk bisnis. Nah, jadi buat Bang Daf tujuannya itu nggak jadi masalah sih. Tujuan orang tuh berbeda-beda, yang terpenting tidak merugikan orang lain. Susah senangnya karena orang-orang tuh kadang melihat lu sekarang enak punya channel YouTube yang udah berkembang segala macam. Konsepnya nggak begitu bro. Jadi segala sesuatu tuh dimulai dengan konsistensi, dari mulai tools atau gear yang sederhana banget, dari mulai nggak punya action cam, pakai handphone,
Kemudian juga yang paling bermasalah adalah input dari audio. Itu menjadi PR banget tuh buat rata-rata untuk teman-teman konten motor vlog yang kebetulan kita punya persamaan nasib, kalau bisa dibilang namanya rider ekonomi lemah ya. Jadi apa adanya aja dulu, yang dimiliki ya dimanfaatkan. Jadi kadang-kadang keterbatasan itu membuat kita itu menjadi lebih kreatif sih. Kebetulan juga Bang Dev juga ngevlog itu nggak pakai kamera yang mahal teman-teman. Di awal-awal itu bahkan Bang Dev tuh cuma pakai handphone ditaruh di helm, beli mountingnya segala macem. Kemudian kebetulan untuk editingnya itu Bang Dev sendiri memang suka sih kalau ngedit-ngedit video walaupun dengan kualitas yang terbatas, karena balik lagi ke gearnya itu bener-bener yang bisa dibilang gearnya itu gear sederhana sih ya. Bang Dev nggak punya tuh GoPro, Bang Dev nggak punya Insta360. Jadi memang tantangannya itu adalah syukuri, jalani, dan nikmati apa yang kita punya sekarang. Lalu gimana Bang kalau misalkan saya nggak punya action cam atau belum ada budget action cam? Teman-teman bisa pakai handphone dulu kok. Jadi itu handphone diakalin, terutama bagian audio juga pakai headset yang bawaan dari handphone juga bisa. Terus ngeditnya juga di handphone juga bisa. Nah, banyak kok sekarang tools editing di handphone yang lumayan mumpuni sih untuk video-video panjang. Kalau Bang Dev sih rekomendasiin sih pakai Filmora yang versi premium. Kalau teman-teman nggak bisa atau nggak punya versi premium, ada versi modnya, versi cracknya. Itu banyak kok tersebar di Google segala macem. Jadi memang berangkat dari persamaan nasib. Kebetulan kita memang mulai dari keisengan, kemudian juga budget pas-pasan. Jadi ya dinikmatin aja gitu. Mungkin kendalanya juga kalau terutama untuk sekarang itu adalah waktu aja sih. Waktu karena kebetulan sekarang ini pekerjaan juga nggak bisa ditinggal, project-project yang bisa ditinggal. Kemudian juga Bang Dev juga menangani beberapa project dipercayakan, baik yang di perusahaan ataupun di luar perusahaan, itu lumayan lagi padat. Jadi memang selain masalah teknis berupa permodalan kayak action cam, kemudian mungkin misalkan kayak action cam atau peralatan-peralatan tools penunjang untuk nge-record, mendokumentasikan perjalanan, itu mungkin waktu itu yang lebih berharga sih. Jadi selagi teman-teman masih ada waktu, teman-teman masih ada kesempatan, kemudian juga sehat, manfaatin aja dulu, semangat dulu, konsisten dulu. Sebab kalau kita menunggu-nunggu untuk memiliki sesuatu yang mungkin dinilai terlalu mahal, itu kita nggak jalan-jalan. Kan berangkatnya kan dari nol. Kita berangkat dari nol, nggak mungkin ujuk-ujuk yang sesuatu yang besar itu nggak melalui proses. Jadi kita nikmatin prosesnya aja teman-teman. Kemudian juga yang perlu dipelajarin lagi mungkin sekarang itu adalah timeline sih. Timeline perjalanan itu menjadi salah satu hal yang paling penting dalam menyajikan sebuah video ya teman-teman ya. Video yang bisa dinikmatin. Bang Dev dari dulu, kebetulan Bang Dev bekerja di bidang kreatif. Bang Dev nggak pernah bilang yang namanya desain atau editan atau apapun itu jelek. Mungkin kalau Bang Dev berpikir sih seperti ini ya, beropini ya, bukan berpikir. Jadi Bang Dev beropini bahwa satu desain itu tidak bisa dikatakan jelek, satu karya visual itu nggak bisa dikatakan jelek. Mungkin bukan pasarnya, bukan segmennya. Jadi memang juga di dalam produk kreatif itu ada segmen-segmennya dan ada karakternya masing-masing teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman nggak perlu dikatakan jelek, nggak perlu takut dikatakan jelek. Ya nggak ada tuh. Kalau bagi Bang Dev tuh nggak ada tuh yang namanya sebuah karya yang sudah dibuat seoriginal mungkin dengan
keringat, tenaga, pikiran, dan juga waktu, terutama itu yang penting, itu nggak ada yang jelek. Jadi pesan Bang Dav sih memang menjadi konten kreator dalam jadi pesan Bang Dav sih dari menjadi konten kreator dalam dunia pertouringan, permotoran itu, yang penting kita bisa mengedukasi, kemudian juga jangan diikutin hal-hal yang kurang baik, karena bagaimanapun video kita itu akan menjadi jejak digital kita. Apalagi sekarang ada UU ITE. Kalau masalah UU ITE itu fleksibel ya, tergantung dari tingkat kesalahannya. Cuma yang paling mendasar adalah etika dan juga moral. Jadi Bang Dav tuh bukan menjadi orang yang sok moralis gitu ya. Jadi memang kadang-kadang suka malu aja kalau misalkan kita menyajikan hal-hal yang negatif gitu. Cukup menjadi yang sederhana, bersahaja, kemudian juga komunikasinya juga bagus dengan para viewer. Kemudian jangan lupa jawab komentar. Jangan juga kita itu terlalu menjadi star syndrome, karena bagaimanapun yang namanya hidup itu, manusia itu sama. Indikator dari kesuksesannya itu bukan sebuah kemajuan di bidang digital aja, tapi kalau bisa dari segmen yang kita angkat ini atau dunia yang kita geluti ini, kita bisa menghasilkan hal-hal positif seperti mungkin silaturahmi, kemudian juga siapa tahu menjadi jalan rezeki, ya kan. Semakin banyak kenal orang, semakin kita berbuat baik, menyebarkan semangat-semangat positif, orang jadi suka sama kita. Gak melulu lewat dunia digital rezeki itu, bisa jadi di dunia offline kita menjadi sebuah partner bisnis yang lumayan kompak atau jodoh ya. Rezeki jodoh itu gak ketuker, yang penting kita nikmatin prosesnya. Kemudian juga kita pandai-pandai menempatkan diri kita, dan juga nggak lupa dari mana kita berasal. Bang Dav suka seneng tuh ngeliat konten-konten motor vlog otentik tuh. Jadi yang penelusuran ke wilayah-wilayah yang dianggap jarang disinggahi sama orang, itu Bang Dav seneng. Ngeliat orang-orang camping juga seneng, ngelihat dari substansi perjalanannya, kemudian jalur-jalurnya. Yang dinikmati itu adalah proses atau jalur yang dilewati, bukan hanya sebatas gambar-gambar bagus atau estetik segala macam. Bang Dav rasa sih itu poin keberapa yang harus menjadi sorotan ya. Yang terpenting adalah nyawa dari sebuah karya gitu. Jadi kadang-kadang karakter orang itu dalam dunia digital atau dunia motor vlog ini juga berbeda-beda. Nggak bisa kita samakan karakter antara motor vlogger satu dengan motor vlogger lain. Cukup jadi diri sendiri, karena setiap orang tuh punya ciri khasnya masing-masing, punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi nggak ada yang sempurna. Dan kadang-kadang juga orang nggak tahu kan bagaimana repotnya kita menyalakan kamera ketika baterai lowbat, kemudian apalagi ketika hujan. Aduh, tuh kalau ketika hujan itu Masya Allah banget ya. Itu menjadi PR juga, timeline bisa bergeser. Bisa-bisa yang tadinya kita harus sampai ke titik ini, tentunya kita mundur ke titik yang lain. Terhambat lah gitu bahasanya kan. Yang terpenting sih konsistensi sih teman-teman sih. Jadi nggak peduli bagaimana kita menilai, dan jangan membandingkan sesuatu yang baru kita mulai dengan sesuatu milik orang yang sudah terlebih dahulu dia sudah kecemplung gitu. Jadi kita ngukur diri juga, yang penting kita ikutin semangatnya, ambil baik-baiknya dari orang-orang yang memang sudah expert atau sudah pro di bidangnya. Ada beberapa motor vlogger yang menjadi inspirasi buat Bang Dav. Bang Dav cenderung menikmati track perjalanannya, tempat-tempat barunya yang dikunjungin. Kalau untuk masalah channel sih kita nggak munafik, kita pengen menjadi besar. Cuma balik lagi ke tujuan awal kita sebagai seorang petualang, kita senang banget kalau ditunjukin jalur-jalur baru teman-teman. Jadi menjadi jalur referensi buat kita untuk mendatangi sebuah titik yang
bisa aja suatu waktu kita datengin kalau kita ada rezeki. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalaupun nggak bisa terlalu sering touring atau bagaimana, tetapi pengen banget nih kita mendokumentasikan perjalanan kita, tapi kita nggak punya waktu gitu, atau budget kita benar-benar terbatas, bisa diakalin dengan tektokan, misalkan tempat yang deket-deket, kemudian juga tempat-tempat yang nggak jauh lah, misalkan kalian misalkan dari Jakarta itu mungkin ada tempat eksplorasi yang bagus di daerah Bogor, daerah Banten, daerah Tangerang, sampai daerah pesisir, itu bisa tuh. Jadi tektokan, jadi nggak harus kita touring panjang berhari-hari kalau memang kita belum ada kesempatan yang tadi Bang Dap sebutkan, seperti rezeki, waktu, ataupun hal lainnya yang mungkin menjadi hambatan kita gitu kan. Tapi pada intinya yang penting punya kemauan dulu. Kalau kita misalkan menunggu sesuatu, gue nggak akan mau jalan dulu kalau gue nggak punya kamera yang bagus, gue nggak mau jalan dulu kalau gue misalkan nggak punya gear yang bagus, motor yang bagus, itu kapan mulainya? Lebih senang itu ngelihat segala sesuatu itu dikemas dengan cara-cara bersahaja. Jadi maksudnya begini, apa yang kita miliki ya kita nikmati, kita olah, toh nanti ke depan juga karakter kita itu akan terbentuk. Jadi kita punya karakter dalam membangun channel kita sendiri teman-teman. Mengambil teknis atau masukan dari channel-channel lainnya tanpa kita mengekor. Kita di situ juga belajar, learning by doing, belajar sambil praktek dari poin-poin yang pernah kita lewati gitu. Kita pelajari channel lain, kemudian kita praktekkan gitu. Jadi masalah teknis ini sebetulnya lebih ke sajian atau karakter dari channel kita, bukan dari melulu masalah gambar, kualitas dan lain-lain gitu. Adapun mungkin kedepannya Bang Dev akan ngasih tips-tips bagaimana caranya menjadi seorang rider ekonomi lemah yang dengan peralatan sekedarnya, bahkan action cam yang murah meriah, bisa menyajikan sesuatu yang dibilang bagus enggak, cuma layaklah ditonton sama teman-teman atau bahkan subscriber Bang Dev. Yang terpenting adalah buat Bang Dev, kita bersyukur dulu, kita nikmati proses dulu, yang terpenting sehat dulu, dan balik lagi ke niat. Selain untuk mendokumentasikan perjalanan kita, adapun jika misalkan menghasilkan keuntungan, itu adalah bonus dan juga rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu aja sih teman-teman, keterbatasan buat Bang Dev. Sisi lainnya akan menimbulkan hal-hal kreatif. Yang penting niat dan juga kemauan. Terima kasih. Sebelumnya semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Bang Dev doakan semoga puasanya lancar. Buat yang mudik nanti semoga perjalanan mudiknya juga lancar, sehat selalu, rezekinya juga banyak. Dan kapan-kapan kayaknya seru juga kalau misalkan kita touring bareng nih. Bang Dev pengen banget nih, ada beberapa orang yang sudah japri di channel Bang Dev, di sosial media Bang Dev, mereka ngajakin touring bareng. Dan alhamdulillah beberapa kali sudah terlaksana, dan semoga nanti bisa bertemu dengan teman-teman lainnya, kita jalin silaturahmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.